Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dosen Pengampu Bapak Heri Gunawan, Eskom Mkom. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di kesempatan presentasi kali ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita memulai, izinkan saya menjelaskan alur acara singkat. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi tentang estimasi anggaran proyek, sistem manajemen klinik. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Ada Didi Tajidin sebagai pemateri pertama, ada Devan Revaldi sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri, SB Ramadhani, sebagai moderator dalam acara presentasi kali ini. Tugas saya adalah memastikan jalannya diskusi berlangsung dengan lancar dan tertib serta interaktif. Di kesempatan presentasi kali ini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada identifikasi komponen proyek, rincian dan estimasi biaya per komponen, total anggaran proyek, identifikasi biaya tambahan atau buffer, analisis biaya, dan langkah selanjutnya akhir proyek. Untuk materi selanjutnya, saya akan mempersilakan Didin Tajidin sebagai pemateri pertama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu ada identifikasi komponen proyek. Yang pertama itu ada analisis dan perencanaan. Membangun fondasi yang kuat untuk proyek meliputi analisis kebutuhan, spesifikasi, desain awal, dan perencanaan proyek. Yang kedua ada pengembangan sistem. Membangun fondasi yang kuat untuk proyek meliputi analisis kebutuhan, spesifikasi, desain awal, dan perencanaan proyek. Yang ketiga ada infrastruktur. Memastikan infrastruktur yang tepat untuk mendukung sistem, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras. Yang keempat ada pelatihan dan implementasi. Memastikan staf klinik terlatih dan siap menggunakan sistem baru, termasuk pelatihan dan dokumentasi. Di sini ada rincian dan estimasi biaya per komponen. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Jumlah SDM-nya itu ada 2, jumlah hari kerja itu 2 minggu, keterangan 10 juta, estimasi biayanya 40 juta. Yang kedua ada desain sistem. Jumlah SDM 1, jumlah hari kerja 1 minggu, keterangan 15 juta, estimasi 15 juta. Yang ketiga ada programmer, jumlah SDM 3, jumlah hari kerjanya 8 minggu, keterangan 12 juta, estimasi biaya 288 juta. Yang keempat ada penguji, jumlah SDM-nya ada 2, jumlah hari kerjanya 2 minggu, keterangan 8 juta, estimasi biayanya 32 juta. Berikutnya ada implementasi, jumlah SDM-nya 1, jumlah hari kerjanya itu 2 hari, keterangan 5 juta, estimasi biaya 10 juta. Yang keenam ada dokumentasi dan panduan pengguna. Jumlah SDM-nya 1, jumlah hari kerjanya 1 hari, keterangan 5 juta, estimasi biayanya 5 juta. Yang ketujuh ada pemeliharaan sistem. Jumlah SDM-nya itu 1, jumlah hari kerjanya 6 bulan, keterangan 10 juta, estimasi biayanya 60 juta. Total dari keseluruhannya itu 450 juta rupiah. Yang berikutnya itu ada rincian dan estimasi biaya per komponen. Yang pertama ada server fisik. Keterangannya itu 50 juta, estimasi biayanya 50 juta. Yang kedua cloud hosting. Keterangan 20 juta, estimasi biayanya 20 juta. Perangkat keras tambahan. Keterangan 100 juta, estimasi biayanya 100 juta. Lisensi software dan tools pengembangan. Keterangan yaitu 30 juta, estimasi biaya 30 juta. Total dari keseluruhannya itu ada 200 juta.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devan Revaldi Hidayat. Baik, terima kasih atas pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan berbagai rincian biaya. Kemudian saya akan menjelaskan total anggaran proyek yang senilai 150 juta. Ini adalah total estimasi awal anggaran proyek 650 juta. 650 juta. Baik. Ini saya akan mengkasih tahu dengan total cover biayanya itu adalah 715 juta. Kami menambahkan buffer 10% untuk mengantisipasi biaya yang tidak terduga. Dengan anggaran buffer adalah 115 juta. Lanjut. Di sini ada analisis biaya. Kami menganalisis ada manfaat, risiko, dan strategi mitigasi. Ini apa manfaat? Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kecepatan pasien. Kami menganalisis penundaan risiko ini adalah ada penundaan, perubahan kebutuhan, atau lonjakan biaya infrastruktur. Ada strategi mitigasi. Monitoring proses dan metode ideal jika memungkinkan. Langkah selanjutnya itu adalah perlu dilakukan seperti mendapatkan tujuan dari pihak klinik terhadap anggaran. Kedua, dalam mulai tahap pengembangan sistem dengan menggunakan metode agile untuk fleksibilitas dan adaptasi. Kita melakukan monitoring progres proyek secara berkala untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan rencana. Untuk dalam mengkomunikasikan perkembangan proyek secara transparan dengan pihak yang terkait. Untuk kesimpulan, saya akan kembalikan kepada moderator. Silahkan. Terima kasih. Membacakan kesimpulan kali ini. Dengan menggunakan metode bottom up, kita telah berhasil merinci estimasi anggaran proyek, pengembangan sistem manajemen klinik. Anggaran proyek ini diharapkan dapat membantu klinik dalam merencanakan pengeluaran dan mencapai tujuan pengembangan sistem. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari sesi diskusi atau presentasi hari ini. Semoga pembahasan yang telah kita lakukan memberikan manfaat dan inspirasi bagi kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.